tahun 2000, tepatnya 2000 setelah peristiwa 98, 3 tahun 2001. Waktu itu kita di Surabaya adakan konferensi. Nah, waktu itu kita ngundang Pastor Samuel Doktor yang almarhum. Nah, di tengah waktu hari yang kedua, malam itu dia rupanya dia doa puasa di Batu. Kita adakan di Batu saat itu. Pastor Samuel Doktor yang orang Armenia itu, teman baiknya Demos Zakarian juga, dia cerita kepada kita semua bahwa dia melihat apa di kota Surabaya, dia melihat di TV, dia melihat fountain water, melihat apa air yang memancar keluar, dan air itu mengalir ke kota-kota, mulai ke kota sampai dia melihat ke Asia Tenggara. Itu tahun 2001, berarti sekitar 20 tahun ya. Dan dia tanya kepada Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Nah, kemudian Tuhan berkata kepada Samuel Doktoria bahwa lewat kot aku sudah mendengarkan cerita, aku mendengarkan doa umatku yang ada di kota Surabaya, maka dari Surabaya akan terjadi satu kegerakan rohani yang luar biasa, akan melanda semua kota-kota di seluruh Indonesia, lewat dari kota Surabaya. Lewat apa dia bilang? Justru lewat full gospel ini. Dan nanti akan muncul gereja-gereja juga, akan muncul gereja-gereja besar. Dari gereja yang nggak biasa-biasanya. Akan terjadi kegerakan di mana-mana. Dan persis, saudara, saya melihat sekarang ini, yang kemudian setelah itu kami dapatkan 5 buku dari almarhum Demos Zakarian. Ya, salah satunya buku itu dikatakan dia bahwa ternyata waktu saya ke Malaysia tahun berapa ya, kira-kira 6-7 tahun yang lalu, itu Ko Untiang itu lagi ngisi di konvensi nasional Malaysia. Ada beberapa teman Jakarta, Rudiat ikut, ya, Vincent ikut, saya dan rombongan Surabaya juga lumayan banyak. Nah, di situ Ko Untiang bilang bahwa ternyata waktu beliau dampingin Demos Zakarian, Demos Zakarian itu berkali-kali ngomong dari hatinya, itu waktu tahun-tahun 80-an, itu dia katakan bahwa Tuhan itu menggerakkan hatinya untuk lawatan Tuhan akan Asia, melalui terniat Asia. Nah, rupanya ternyata mereka kemudian waktu doa-doa, Asia akan dilawat oleh Tuhan lewat apa, saudara? Lewat Indonesia. Indonesia akan jadi berkat. Nah, ternyata setelah beliau meninggal, dipanggil Tuhan, nah, kemudian meneruskan itu waktu dia sharing bahwa dia bilang, you Indonesia people, dia bilang sini. Nah, waktu itu kita tampil, kita nyanyikan lagu Mas FGP MFA itu, dapat respon yang luar biasa dari seluruh teman-teman FGP di Malaysia, juga ada yang dari Hong Kong datang, Singapura. Mereka sangat antusias sekali mendengar lagu kita Mas FGP MFA. Dan saya kaitkan, saudara, wah, ini memang gospel ini betul-betul dipakai Tuhan, yaitu satu organisasi
organisasi yang tidak pernah didirikan lagi sejak tahun 51 sampai hari ini. Hanya satu-satunya, ya, dan visinya pun juga dari Tuhan, bukan manusia yang cari visi, cari Tuhan. Biasanya hamba Tuhan mencari visinya untuk gereja itu apa? Dia bertapa dulu, doa puasa dulu, berkarya. Tapi ini enggak. Demos dapat visi itu dari Tuhan. Makanya itu bangkit banyak kegerakan yang luar biasa. Dan spirit Injil ini jangan pernah kendor. Karena walaupun keadaan apapun, ya, jangan bilang COVID, saudara. Saya teringat di Kisah Rasul, kalau saudara baca seluruh kitab Kisah Rasul, itu Paulus, ya, dan juga jemaat mula-mula di Kisah Rasul itu begitu luar biasa. Kenapa? Karena mereka dipenuhi oleh Roh setelah waktu Pentakosta itu. Nah, salah satu misi Full Gospel itu adalah yang ketiga, menolong setiap pria, setiap orang yang masuk menjadi member Full Gospel itu untuk mereka mau ditolong untuk menerima kepenuhan Roh. Nah, Roh Kudus ini yang membangkitkan, ya, kelesuan, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita terikat terbelenggu dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, itu peranan Roh Kudus itu luar biasa. Dan maka itu kenapa saya selama 30 tahun ini, kalau saya mungkin nantang setiap ada member baru untuk menerima Roh Kudus, mereka akan menyala-nyala seperti kalau kita menerima minum, kita menerima gelas, ya, Pak Denny Mande kasih saya tuang, saya yang kosong, nah itu dipenuh. Penuh itu sampai, artinya kalau penuh berarti sampai luber keluar. Nah itu kita luber keluar, meledak-ledak, tidak tahan. Untuk apa? Nah, ini yang perlu kita baca, ya. Jadi visinya Full Gospel itu yang dari Tuhan itu, tandanya kalau visi itu betul dari Tuhan apa tidak itu bisa dilihat dari apa, saudara? Yaitu Alkitabnya apa enggak, sesuai dengan Alkitab apa enggak. Coba kita lihat di Kisah Rasul, ya. Kisah Rasul 26. Kisah Rasul 26, ya. Suaranya enggak putus-putus ya, Pak Denny? Enggak putus-putus. Bagus ya? Bagus. Oke. Ayat 16, ya. Kisah 26 ini bicara tentang perjalanannya seorang yang menganiaya jemaat Tuhan, menganiaya orang Kristen yang namanya Saulus. Di dalam perjalanan itu, Saulus berjumpa dengan Kristus di tengah hari bolong. Melihat sinar matahari di sekitar perkiraan tengah hari bolong itu artinya sekitar jam 12 tengah hari. Dari matahari yang begitu menyilaukan, ini dia melihat suatu sinar yang lebih terang daripada matahari. Nah, Paulus kemudian suara itu berkata kepada dia. Nah, kemudian setelah itu, ya, ayat 16, coba lihat ini, saudara. Orang yang begitu jahatnya menganiaya, ya, Tuhan, sampai Tuhan tanya kan, kemudian dia bilang, ayat yang 15 itu, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Apa terus kalau Yesus dianiaya, dia balas dengan ini? Enggak, saudara. Yang luar biasa Tuhan kita itu luar biasa. Kita saya tidak pernah menemukan di Alkitab, ya, Tuhan itu kalau melihat kita lesu, kita lagi nggak semangat, kita lagi nggak dimarahin. Nggak dimarahin. Justru yang keluar dari kata-kata mulut Yesus itu selalu kata-kata yang encourage. Kata yang memberi dorongan, kata yang memberi semangat, kata yang memberikan pengharapan, kata yang memberikan kewayuan. Itu Yesus. Makanya beda dengan kita. Orang harus belajar. Saya juga sedang terus belajar terus. Kalau saya melihat anak saya cukup. Saya bertobat, saya belajar Yesus. Dan juga ada mentor-mentor, ya, yang di Gospel belajar. Banyak berubah. Ya, perkataan ini, saudara. Coba lihat ayat 16. Ya, ayat 15 tadi, kan Tuhan itu jangan kau aniaya itu. Nah, tetapi sekarang, now, bukan besok, bukan tahun depan,
Bukan minggu depan, bulan depan, no. Now, sekarang, dia katakan. Sekarang, saudara, yang mendengar firman. Sekarang, jangan keraskan hatimu. Bangunlah dan berdirilah. Wow, keren sekali. Ya, rise. Yesaya 61 ya. Rise, be shine. Bangunlah dan teranglah. Waduh, kita FGB man, be strong in the Lord, itu selalu dia berdiri. Kenapa dikatakan dia bilang sekarang bangunlah dan berdirilah? Karena orang cenderung manusia ini daging saudara ya. Daging saudara dan saya itu cenderung apa? Kalau sudah nyaman, cenderung malas. Roh malas itu menyertai untuk berleha-leha. Dan itu ada satu nabi besar, yaitu siapa? Elia. Habis perang dengan Nabi Baal. Belum sampai beberapa hari, belum sampai 1 minggu. Perkirakan hamba Tuhan itu diberitakan dia kurang lebih baru 3 hari. Habis perang. Menang dia, luar biasa pertarungan. Gara-gara suara yang melemahkan dia, suara ancaman, ya, hoax, ancaman. Yaitu seorang yang namanya Ratu Isabel, dia mengalami ketakutan amat. Coba. Sampai dia bilang, kemudian dia berleha-leha, dia lari sampai di gunung, kemudian dia bersembunyi. Ya, Tuhan apa negor dia? Enggak. Dia dibiarkan, saudara Elia. Tak sama dengan ini, saudara. Ini menganiaya itu, jelas. Ya, bukan cuma sama bangsa murid-murid Tuhan awal-awal di Kisah Rasul sebelumnya kalau kita baca Kisah Rasul 2 sampai Kisah Rasul 10 sampai pasal 20. Waduh, itu aniaya terus, saudara. Lalu dikejar-kejar, diancam, alami semua. Tapi mereka tidak gentar. Tidak mengalami ketakutan, malah justru mereka doa. Malah mendoakan musuh-musuh yang menyerang mereka. Waduh, saudara. Dan mereka, saudara, mereka tidak membicarakan tentang masalah, tentang aniaya, tentang COVID, tentang problem apa. Enggak, saudara. Justru kalau kita, when we talk about situation, we talk about crisis, we talk about disease, apa saja, saudara. Ya. Kalau kita bicara, selalu dibicarakan itu tentang hal-hal yang menekan kita, hal-hal yang kita hadapi, ya, baik itu aniaya, baik itu kekeringan, baik itu kelaparan. Udah kan, saudara tahu nggak? Kita cepat lambat kita akan dikuasai namanya roh ketakutan. Nah, kalau kita sudah dibelenggu dengan roh ketakutan, spirit kita itu langsung turun, saudara, terjun bebas. Ini nggak mungkin bisa. Maka itu kenapa, saudara? Waktu Saulus ini berjumpa dengan Tuhan, ini orang agama, saudara. Orang beragama itu paling takut, ya. Apalagi dia ini didikannya Sanhedrin. Dia melontok, kalau orang Jawa bilang melontok, sangat hafal tentang isi kitab suci, ya, kitab Taurat. Itu dia begitu berjumpa dengan Tuhan yang dianiaya, takutnya setengah mati. Tapi Tuhan Yesus tidak memberikan ancaman. Dia tidak akan memberikan hukuman. Justru dia bilang apa? Tetapi sekarang, wah, bangunlah dan berdiri. Saudara dan saya, biar malam hari ini, kita semua harus bangun spirit kita. Kita jangan lagi membicarakan dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang hoax, hal-hal yang sekarang kita hadapi. We don't talk about it, tetapi kita bicara kepada masalah. Nah, itu saudara, yaitu lewat apa? Lewat doa kita. Hai masalah, hai COVID, berhenti. Kita perintahkan setiap ini kita mau berangkat, berhenti. Aku hamba Allah, aku dikuduskan. Darah anak domba Allah tutup bungkus saya dan keluarga saya. Saudara ucapkan, dan kalau tidak bisa menghampirinya, bahwa apa yang saudara katakan setiap hari, ya, dan saudara renungkan itu, perkataan saudara menjadi pikiran saudara. Nanti yang keluar kebiasaan menjadi karakter, yaitu karakter ilahi. Yang keluar itu perkataan-perkataan Tuhan, iman Tuhan
yang membangun kita, yang membuat kita, saudara, ya, bangun dan kita akan berdiri. Kata berdiri ini luar biasa. Dua kata ini, saudara, yang menginspirasi saya. Saya selalu membangunkan diri saya, persis dengan seperti pemazmur Daud. Pemazmur Daud tidak mengizinkan dirinya mengalami ketakutan. Ya, di pasal 3, saudara, kalau saudara baca Mazmur 150 pasal, diawali dengan pasal pertama apa, saudara? Jangan mendengar nasihat. Ya, orang fasik. Jangan berdiri dengan orang berdosa. Jangan duduk dengan pencemooh. Coba bayangkan. Dan di tengah-tengah itu, saudara, dalam perjalanannya, ayat per ayat, Daud itu menyatakan apa? Musuhnya itu banyak sekali. Dia dikejar-kejar. Dia dikhianati. Dia mau dibunuh, dikejar, saudara. Coba. Dan dia katakan musuhnya banyak. Tetapi, saudara, dia tidak membicarakan musuh. Yang dibicarakan apa? Dia bilang sama jiwanya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dialah gunung batuku, kota bentengku, menara keselamatanku. Wow, menyebabkan jiwanya. Saudara, dia akan menjadi bermegah. Bukan karena kekuatannya, tapi spirit, roh yang dibangun oleh Daud itu menyebabkan dia selalu, saudara, berkata-kata positif, yaitu firman Tuhan yang diucapkan. Dia selalu begitu menghadapi Goliat. Waktu di 1 Samuel 16 ketemu Goliat, saudara. Lihat, semuanya ketakutan. Mulai dari Raja Saul sampai seluruh hulu balangnya, seluruh pasukannya. Tetapi, coba Daud. Aduh, luar biasa. Ya. Oke. Ya. Oke. Daud, saudaraku, waktu dia menghadapi Goliat, yang keluar coba kata-kata apa? Berani-beraninya, ya, tentara yang tidak bersunat ini, raksasa ini, dia bilang, melawan barisan tentara Allah. Saya tanya, saudara, adakah barisan tentara Allah? Tidak ada. Tapi kenapa dia bisa berkata itu? Itu yang dikatakan di Roma 10 ayat 8. Itu perkataan firman yang aku taruh dalam bibirmu. Saudara dan saya diberikan firman. Pada mulanya firman bersama dengan Allah. Makanya Yesus dikatakan Immanuel. Kita manunggal. Kita bersatu. Oneness with Jesus. Jesus itu firman. Firman itu Yesus. Firman itu kalau kita ada di dalam diri kita ucapkan itu. Kita akan membangun, saudara. Membangun spirit kita. Kita bukan pecundang. Ya. Kedua, spirit apa? Berdiri. Berdiri itu bicara apa? Siap diutus. Mana ada tentara, saudara, disuruh bangun kemudian dia nggak berdiri. Harus berdiri. Siap diutus, diperintahkan komandan untuk pergi maju perang. Nah, RGB-man. Itu. Setiap kita berdiri untuk seperti apa, saudara? Yang diperkatakan oleh kita fokus pelayanan full gospel, nggak ada yang lainnya. Full gospel itu sebetulnya saudara dan saya itu ada stempel dari surga yang Tuhan berikan kepada demonstran. Yaitu apa? Injil. Makanya coba perhatiin, saudara. Saudara kalau tidak menginjil, tidak saksi kepada orang lain, cerita tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tentang saksi, saudara akan menjadi lemah. Lemah. Coba saudara buka Roma 1 ayat 16. Itu jelas. Ya. Roma 1 ayat 16. Luar biasa, saudara. Sebab aku tidak malu terhadap Injil. Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah. Yang apa? Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Menyelamatkan, saudara. Ada pengharapan dalam Injil. Ada berita sukacita Injil. Injil kekuatan untuk menyelamatkan setiap orang. Maka itu saudara dengan lain. Nah, oke. Nah, itu saya lanjutkan. Ya.
berdirilah. Kalimat berikutnya, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari aku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Wow, keren sekali. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan. Persis dengan demo Zakarian, saudara. Waktu dia melihat visi itu, saudara, pria-pria seluruh manusia, ya yang lesu kemudian bilang, berdirilah demo, aku akan perlihatkan kepadamu. Siapa Tuhan? Kamu yang akan pergi. Tuhan menetapkan demos, dan saudara dan sekarang saya bersama dengan saya, kita semua FGB Men di seluruh dunia, terutama yang di Indonesia, terutama yang di Bekasi, yang di Bali, ya, yang dimanapun, di Surabaya, di Jakarta, seluruhnya, saudara. FGB Men, itu stempelnya penginjil. Untuk apa? Pergi. Tuhan tidak pernah suruh kita nunda-nunda waktu. Untuk pergi. Untuk apa? Menetapkan apa? Ini yang saya suka sekali. Ya, menetapkan itu menjadi pelayan dan saksi. Dua kata, pelayan dan saksi. Pelayan dan saksi. Pelayan, saudara, yang namanya pelayan, itu adalah servant. Harus punya hati servanthood. Melayani. Melayani orang-orang yang terikat, orang-orang yang terbelenggu. Dan disuruh apa? Saksi, bukan khotbah. No, saksi. Maka itu kenapa? Waktu di Yohanes 7 itu wanita Samaria ketemu Tuhan di sumur. Dia ketemu Tuhan. Langsung apa? Dia bilang pergi ke desa kami. Langsung dia lari, dia ngapain? Dia saksi tentang Tuhan. Dia tidak khotbah. Saksi itu powerful sekali, Bapak. Waduh, kesaksian dia bilang berjumpa Tuhan. Dia bilang, Tuhan yang luar biasa, dia tahu riwayat saya. Saya nggak cerita, dia tahu. Wah, kemudian sedikit. Desa Samaria, seluruhnya mereka bertobat. Wow. Kita saudara, full gospel kita ini, saya makanya kenapa bisa bertahan sampai 32 tahun. Ini on the track, betul-betul sesuai dengan isi Alkitab. Sesuai dengan perintah Tuhan, amanat agung. The Great Commission. Kemudian, untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang lihat dan akan tentang apa yang akan kau perlihatkan kepadamu. Yang 17, aku akan menyelamatkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka. Lihat saudara, luar biasa. Misinya Tuhan tidak ada lain. Injil itu adalah keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepada tidak binasa. Dan beroleh hidup yang kekal. Ya. Aku akan menyelamatkan engkau dari bangsa ini. Ya, saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan pertama. Dari apa? Dari belenggu ikatan-ikatan dosa. Dari kumpulan orang-orang yang tidak benar. Kita kemudian, maka itu kita ini di justification. Kita dibenarkan. Ya, oleh firman Tuhan, kita mulai terus bertumbuh. Kemudian kita mulai dilatih untuk utus kita kepada mereka. Untuk saksi. Ya, untuk jadikan mereka, di mentor mereka, teman-teman saudara. Ada kan rekan-rekan bisnis saudara, klien-klien saudara langganan, tetangga-tetangga saudara, keluarga saudara. Ya, mungkin dengan ipar, itu jadi target saudara. Yang 18, untuk apa saudara? Kita diutus kepada mereka, yaitu saudara membuka mata mereka. Orang saudara, kalau dalam gelap, matanya itu buta. Nggak bisa melihat terang. Nggak bisa. Saya dulu bukan orang Kristen. Nggak bisa, saudara. Maunya marah.
dengan orang dengar Kristen itu sudah maunya marah. Tapi bisa karena gelap. Hatinya gelap, apalagi matanya nggak bisa melihat terang. Nggak ada terang. Jadi kalau saya dulu mau kerja apa, mau buka toko, ya sampai saya mau marry pun mesti cari orang pinter. Saya mau cari terang, ternyata orang pinter itu bukan terang, malah menyesatkan, yaitu dukun-dukun, tukang-tukang guamnya, ya yang ahli-ahli mengajak orang yang nggak merasa dirinya benar. Kebenaran itu cuma ada di Alkitab, cuma ada di Bible, nggak ada yang lainnya, saudara. Karena saya ngalami, maka saya berani berkata. Karena sejak saya bertobat tahun 88, ya sampai sekarang saya tidak pernah mengalami namanya mimpi buruk. Waduh, sering tiap malam saya mimpi buruk, mimpi serem-serem. Sejak hari itu saya bertahun 32 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah mimpi. Mimpinya yang indah-indah. Saya kadang-kadang kita bicara tentang firman, ngomong bisa khotbah sendiri. Ya, puji-pujian keluar. Makanya saya biasakan setiap sebelum tidur nyembah Tuhan, puji-pujian keluar. Nanti dalam tidur pun puji-pujian. Yang luar biasa, saudara. Setiap sekarang saya mau buka toko, mau mengembangkan, mau kerja apa, tanya Tuhan. Tuhan bisa nunjukkan jalannya. Karena dia adalah terang. Wow, keren sekali, saudara. Keren sekali. Iya, tidak pernah ini lagi, saudara. Ya, cari yang luar. Yaitu kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya ajaib. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Seperti saya tadi yang saya ceritakan. Nah, demikian juga saudara. Melepaskan belenggu-belenggu ikatan-ikatan mereka dari kuasa kegelapan kepada terang yang ajaib. Ya, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, kata Tuhan ya, memperoleh pengampunan dosa. Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Yang terakhir, ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa. Ya, ini Tuhan, saudara ya. Agripa, Raja Agripa itu Raja Agung, Raja Mulia. Ya. Kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Biar malam hari ini saya tidak memperpanjang. Saudara harus mulai membangun. Bangun, saudara. Spirit saudara, roh saudara harus dibangun. Yaitu dengan apa? Ucapkan firman. Biasakan perkatakan firman. Perkataan. Kalau ada masalah-masalah apa? Perkatakan tentang masalah. Jangan bicarakan tentang masalah. Saudara makin membicarakan masalah, makin takut. Makin takut, saudara akan dipenjara oleh takut. Saudara nggak bisa bangun. Saudara nggak bisa berdiri. Karena saudara untuk bisa bangun, saudara setiap hari firman dibaca, diperkatakan. Alkitab Yosua 1 ayat 8 jelas. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Diperkatakan, itu berarti apa? Bersuara. Saudara. Jangan di dalam hati. Sampai istri, warga pembantu dengar. Perkatakan, biasakan baca dengan suara. Kalau setiap pagi, saya anjurkan saudara baca Mazmur. Mazmur 150 pasal. Kalau satu hari 5 pasal, berarti 1 bulan selesai. 30 hari. Nah, saudara sehingga pada waktu saya baca Mazmur, karena Mazmur itu adalah hubungan intim manusia, yaitu Daud dengan surga, dengan Bapa di surga, dengan Tuhan. Wah, jiwa kita akan bermegah. Sepanjang hari saudara tidak akan uring-uringan, tidak akan stres, saudara tidak akan marah-marah. Karena saudara sudah hubungan dengan Tuhan. Kalau selalu diingatkan, wahai pujilah Tuhan jiwaku. Tuhan adalah gunung batu, Dia adalah kekuatanku. Aku tidak bersorak-sorai kepada Tuhan. Semesta alam, mencipta langit, bumi, dan segala isinya. Saudara katakan, hai mau gimana semangatmu? Saudara ngomong kepada COVID, hei COVID, engkau tidak bisa. Karena penyakit hampar yang berterbangan di siang hari,
Mazmur 91, saya tinggal ucapkan, saudara perkatakan, ya, aku milik Kristus, tubuh binanya baik Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam diriku, lebih besar dari roh apapun juga dalam dunia ini. Wow, saudara, tiap pagi ucapan itu. Wah, saudara, membangun spirit saudara. Membangun saudara, apa namanya, spiritual saudara. Dan saudara akan siap berdiri untuk diutus. Untuk saudara sadar bahwa kedua saudara adalah pelayan dan untuk bersaksi. Untuk kepada siapa? Jelas. Ayat yang ayat 17. Ya, untuk membuka mata mereka. 18. Orang-orang yang terbelenggu terikat. Saudara melihat orang-orang yang susah, yang matanya masih dibelenggu, ikatan-ikatan dosa. Nah, itu tugas saudara untuk saksi, mendoakan mereka. Nah, memberikan majalah suara, ya, silent testimony, yaitu majalah suara, voice. Nah, saudara berikan pada orang, saudara ketemu, traveling, ketemu orang, ya. Nah, setelah saudara baca sendiri, saudara timbul iman, orang yang mendengarkan juga nanti dengan iman, saudara doakan majalah suara, saudara ikut kegerakan berdoa, apapun juga. Sekarang dengan Zoom tadi Pak Galing juga berkata, ya kan, luar biasa sekarang dengan Zoom. Yang dari awal tadi Pak Denny Mandi juga sudah mengingatkan kita semua, iblis mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan ya merencanakan yang baik. Bayangin, dia pikir aduh gereja ditutup, terus orang-orang percaya mungkin terserak-serak. No, justru saudara, kita makin bangkit, ya, kita makin bangun spiritual kita. Kita berdiri untuk siap diutus sama Tuhan. Siap kita untuk menjadi FGB men, ya, untuk menggerakkan, membuat sejarah, kegerakan besar. Apa yang dilihat oleh Demos Zakarian tahun 2001, itu pasti akan terjadi lebih besar lagi. Dan saya sangat meyakini, hari ini pasti lebih banyak orang-orang yang datang ke Zoom, juga banyak orang-orang baru. Pengen dengar. Ya, itu adalah tugas saudara saya. Untuk apa yang visi yang Pak Demos dapat dari Tuhan, ya, sekitar hampir 70 tahun yang lalu, itu tidak pernah saya tidak taat. Tapi sekarang saya taat melakukan terus. Sebab itu kenapa? Kata roh saya terus menyala-nyala. Terus bangun. Sebab saya tahu Injil itu adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, makasih Ko Ayung.